Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Winda Abestari dari Universitas Adiwangsa Jambi, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari tumbuh-tumbuhan berikut ini. Yang pertama, pohon pisang. Bisa kalian lihat pohon pisangnya. Pertama, akar. Sebagai tanaman monokotil, pohon pisang mempunyai sistem perakaran serabut atau juga disebut akar rimbang yang tidak mempunyai akar tunggang. Akar tersebut berpusat di bagian bongkol pisang dan pertumbuhan tidak terhalang dalam menembus tanah. Karena pertumbuhan yang didangkal tersebut, maka pisang mudah roboh jika tumbuh di tanah basah. Batang pisang umumnya berwarna hijau muda hingga agak kecoklatan. Batang ini tidak menghasilkan kambium sehingga teksturnya lunak. Selama pertumbuhan, batang semu akan terus membentuk lapisan baru untuk menutupi lapisan lama yang sudah mengering. 3. Daun. Daun pisang berukuran besar dan lebar. Bentuknya seperti lancet yang tumbuh memanjang dan memiliki tulang di tengahnya. Pertulangan daun tersebut merupakan pelepah pisang dengan ujung tumpul dan bagian tepi bertekstur rata. Bisa kalian lihat pohon pisang dan daunnya. Buahnya tidak mungkin kita melihat soalnya cukup tinggi pohonnya. Yang kedua, ubi kayu. Bisa kalian lihat tanaman ubi kayu berikut ini. Akar pada tanaman ubi kayu merupakan akar tunggang dan termasuk tumbuhan dikotil. Dalam akar inilah tanaman ubi kayu menyimpan cadangan makanan dan juga yang akan membesarkan hingga membentuk umbinya ubi kayu. Tidak bisa melihat akarnya karena pohonnya sudah ditanam, jadi kita tidak bisa melihat akarnya. Buah pada tanaman ubi kayu disebut dengan umbi. Umbi pada tanaman ubi kayu ini berbentuk dari akar yang berubah bentuk menjadi fungsinya sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Bentuk umbi pada ubi kayu bermacam-macam, namun kebanyakan berbentuk silinder dan meruncing. Beberapa di antaranya bercabang. Nah, selain itu, bentuk umbinya biasanya bulat memanjang, sedangkan daging umbinya mengandung zat pati berwarna putih gelap dan tiap tanamannya menghasilkan 5-10 buah. Di sini kita tidak bisa melihat buahnya karena sudah tertanam pohonnya. Jadi buahnya di dalam tanah berikut ini. Batang pada tumbuhan ubi kayu berbentuk bulat, panjang, berkayu, berbuku-buku, dan tumbuh memanjang. Panjang batang tanaman ubi kayu sekitar 2-3 cm, sedangkan ukuran diameter pada batang tergantung variantasinya, serta memiliki warna batang kecoklatan dengan agak tonjolan-tonjolan kecil pada batang dan juga terdapat gambus pada bagian dalam batang. Pada tanaman ubi kayu termasuk daun tunggal yang bertulang daun berbentuk menjari, mempunyai tepi daun berbentuk rata. Daun ubi kayu memiliki tangkai yang panjang dan helaian daunnya menyerupai telapak tangan, dan setiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Selain itu, daun ubi kayu juga bersifat cepat turuh yang berumur paling lama hanya beberapa bulan. Daun ubi kayu ini berwarna hijau muda ketika masih muda dan dapat dimanfaatkan untuk sayuran serta dapat digunakan untuk menetralisir rasa pahit sayuran lainnya. Namun ketika sudah tua berwarna hijau tua. Yaitu ada tanaman buah nanas. Bisa kalian lihat tanaman nanasnya berikut ini. Nanas mempunyai batang yang pendek, letaknya tertutup oleh daun-daun dan akar tanaman. Panjang dari batang tanaman nanas ini di antara 20 cm sampai 30 cm. Batang bagian bawah tanaman nanas berukuran sekitar 2 cm sampai 3 cm. Kemudian pada bagian atas yang meruncing. Batang tanaman nanas memiliki ruas pendek
bisa terlihat jika daunnya dilepas atau gugur. Panjang ruas tersebut antara 1 mm sampai 10 mm. Nah, di sini kita tidak bisa melihat batangnya karena tertutup oleh daun-daun. Nanas terdiri dari akar tanah dan akar samping. Akar tanaman nanas ini tumbuh dari batang, kemudian masuk ke dalam ruang antara batang dan daun. Bentuk dari akar tanaman nanas ini kemudian akan menjadi pipih dan melingkar, dikarenakan akar tanaman nanas ini dalam keadaan terjepit. Nanas ini tidak mempunyai tulang daun dengan panjang daun bisa mencapai 90 cm, tergantung dari jenis variantasinya. Dari tanaman berikut ini, letak daun nanas umumnya tegak agak ke atas dari bagian tengah batang. Ujung daunnya memanjang dan meruncing sehingga pada ujungnya. Pada daun tanaman nanas berwarna hijau tua, merah tua bergaris atau kemerahan, tergantung jenis variantasi yang